Tuhan yang sangat besar, khususnya bagi keluarga-keluarga. Dan pada hari yang pertama ini, subtemanya adalah anugerah cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Pada pelajaran yang pertama, di sini ada notes yang perlu kita perhatikan, yaitu mari kita temukan dan bagikan kasih Allah yang tak terbatas itu. Karena kasih yang tak terbatas itu akan mengisi kehidupan kita. Terlebih khusus di rumah tangga. Dan etafalan kita pada pelajaran hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19, firman Tuhan katakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau saya bisa mengasihi istri saya bisa mengasihi anak-anak saya bisa mengasihi orang tua saya, besan saya, dan segala macam, itu karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sama seperti pokok atau ayat inti yang kita mau kita dengarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya, kenapa disebut bahwa kasih Allah itu tak terbatas? Mungkin kita harusnya bertanya ya, kenapa kasih Allah itu tidak terbatas? Bapak Ibu, tidak ada di teks, tetapi saya kembangkan kembali. Kenapa kasih Allah itu tidak terbatas? Sedikitnya ada 5 poin penting. Kenapa disebut kasih Allah itu tak terbatas? Yang pertama, karena sifat Allah itu penuh kasih. Kenapa disebut tak terbatas? Karena Allah itu penuh dengan kasih. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi memang Alkitab menggambarkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, dan juga penuh dengan pengampunan. Makanya kenapa kasih Allah itu tidak terbatas. Di ayat yang berikut juga, kenapa sifat Allah itu penuh kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka dikatakan kasih Allah itu tak terbatas. Karena orang dapat tahu Allah itu siapa karena dari perbuatan yang sangat luar biasa itu. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Yang kedua, kenapa kasih Allah itu tak terbatas? Yang kedua adalah oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, makanya tak terbatas. Kita hafal ayat ini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengorbankan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa ini, makanya kasih Allah itu tak terbatas. Yang mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari siapa? Dari dosa. Jadi ini kenapa kasih Allah tak terbatas. Yang ketiga, kenapa kasih Allah tak terbatas? Karena pengampunannya itu tak terbatas. Jadi ini banyak aspek. Matius 18 ayat 21 sampai 22 firman Tuhan katakan apa? Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Ini Petrus ya berkata ya. Lalu Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini bukan bicara tentang matematika, tapi tidak ada batasnya. Allah sendiri pun pengampunannya tak terbatas. Dan Allah sendiri menawarkan pengampun yang tak terbatas bagi mereka yang mau bertobat dan percaya kepada Dia. Jadi Allah itu, kenapa kasih Allah tak terbatas? Pengampunannya tak terbatas. Yang keempat, kenapa pengampunan Tuhan tak terbatas? Oleh karena kasihnya ini nggak bersyarat. Roma 5:8, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi yang menariknya adalah Allah tidak bergantung kepada perbuatan atau kebaikan kita, tidak. Tetapi karena sifatnya yang penuh kasih dan belas kasihan, makanya kasihnya itu tak bersyarat. Alasan yang kelima, kenapa?
kasih Tuhan itu tidak terbatas karena kemurahan hati Allah. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Allah menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberikan rahmat dan berkat yang sangat luar biasa kepada umat-umat Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak layak menerimanya. Karena itu kemurahan hati Tuhan. Jadi kita dapat mengerti kenapa kasih Allah itu tak terbatas. Itu sangat luar biasa. Ya. Kasih Allah yang tak terbatas itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita sepanjang 1 minggu ke depan, kita belajar tentang kasih Tuhan. Meskipun eh, saat ini ada konflik besar yang sedang terjadi di alam semesta, tetapi ini bukanlah tema utama. Gambaran besarnya adalah bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya ini akan menang serta bertahan selamanya. Dan sebagai manusia, kita sebagai manusia, kita hanya bisa melihat kasih Allah yang begitu agung itu, ya, dan melimpah dengan cara yang terbatas. Dengan cara yang terbatas. Saya ingat kemarin eh, Johan ya, nggak ada Johan di sini. Kenapa Tuhan itu terbatas? Karena manusia terbatas. Betul sekali, itu jawabannya pas itu. Kenapa manusia nggak bisa memahami? Ya karena kita terbatas. Dengan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu kita nggak mengerti. Makanya kadang-kadang ketika kita mau memahami kasih Allah yang begitu melimpah dan agung itu dengan cara kita yang terbatas. Terbatasnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat. Tapi yang paling penting di pelajaran ini, di teks ini mengatakan suatu saat hari nanti kita akan melihat nanti muka dengan muka nanti. Di mana sepanjang kekalahan kita akan menemukan sisi-sisi baru dari kasihnya yang jauh melampaui pemahaman manusia. Suatu saat nanti kita yang bertemu dengan Tuhan, nanti ketika kita bertanya sama Tuhan, kita akan tahu jawabannya. Nah, dalam ibadah kita sepanjang minggu ini kita akan pelajari berbagai dimensi kasih Allah yang nantinya akan dinyatakan lewat ciptaannya, lalu lewat hubungan, khususnya kita akan belajar nanti lewat pernikahan dan juga hari Sabat. Nanti terakhir Pak Ketua akan bahas itu tentang apa hubungannya dengan hari Sabat. Kita akan belajar. Nah, di dalam teks ini ada kisah yang menarik. Ya, saya coba ceritakan. Eh, Karunia cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang bernama Lara. Nah, Lara ini dia menyandarkan kepalanya di dada ayahnya. Lalu Lara mendengar detak jantung ayahnya. Dek, 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 dek. Ketika dia sudah mendengarkan detak jantung ayahnya ini, lalu Lara menatap ayahnya. Dia tersenyum, lalu dia katakan gini, Ayah, apa yang hati ayah bisikkan? Jadi ketika dia dengar detak jantung ayahnya, Lara katakan, Ayah, apa yang hati ayah bisikkan? Lalu ayah ini menoleh ke anaknya Lara, dia tersenyum, lalu dia katakan, yang hati ayah bisikkan adalah bahwa hati ayah ini berkata kalau ayah itu masih hidup. Jadi ketika Lara mendengar detak jantung berarti ayah masih hidup. Kalau nggak mendengar lagi berarti udah mati. Tapi ketika Lara mendengarkan dek, 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 berarti hati ayah masih hidup. Dan hati ayah juga akan bilang ke Lara, ayah sayang Lara, ayah sayang kamu, ayah sayang mama, ayah sayang kepada adik kamu Luke. Lalu ayahnya ini mencium jari mungil daripada anaknya ini, lalu menyentuh hidung Lara. Lalu ayahnya ini pun tertawa kecil. Rupanya perbincangan mereka berlanjut. Lara bertanya lagi kepada ayahnya, Ayah, kalau begitu
Bagaimana semua kasih ayah itu kepada Lara, kepada Luke, kepada Mama, kok semua itu bisa masuk ke dalam hati ayah? Kok bisa masuk? Ini luar biasa, ini anak kecil ini bertanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya menerangkan, begini nak, Allah itu penuh kasih, begitu besar, sampai kita tidak bisa membayangkan betapa dia sangat-sangat mengasihi kita. Kasihnya Tuhan itu sangat luas, begitu luas, sehingga butuh selama-lamanya untuk mempelajarinya. Jadi kita nggak belajar hanya sebentar, belajarnya pasti butuh waktu yang lama, bahkan seumur hidup kita untuk belajar tentang kasih Tuhan. Dan kita tidak akan pernah selesai menemukan betapa indahnya kasih Allah itu. Ketika ayahnya ini menerangkan tentang luar biasa kasih itu kepada anaknya, anaknya semakin tertegun. Lalu anak ini berkata demikian, wah ayah, itu kasih yang sangat luar biasa banyak. Sangat luar biasa banyak. Aku bahkan tidak bisa membayangkan dengan pikiranku. Rupanya anak adiknya Lara yang kecil, Luke, dia gendong bapaknya, wah luar biasa Pak. Kasih Tuhan itu besar ternyata ya. Sehingga bisa bayangkan. Nah, Luke sedang berusaha untuk membayangkan betapa besarnya kasih Allah, tetapi Luke nggak sanggup. Karena pikiran anak kecil ini masih terbatas. Lalu bertanya lagi, bagaimana kasih Allah bisa sampai dari hatinya, maksudnya dari hati Tuhan, sampai ke hati ayah? Ditanya lagi sama Lara, kok bisa kasihnya Allah itu dari Allah, hatinya Allah itu kok bisa sampai ke hatinya ayah? Lalu ayahnya dengan senyum, dia gendong lagi Lara, lalu dia menyampaikan ini. Nak, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu sangat mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan menghabiskan waktu bersama-sama dengan Adam dan Hawa keliling Taman Eden. Mereka berbincang-bincang, bercerita. Di saat yang sama, Adam dan Hawa bertanya tentang kehidupan di Taman Eden. Tuhan menjawab, dan ketika Tuhan berbicara, mereka mendengarkan. Tuhan membuat banyak hal yang indah yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa untuk mereka lihat. Bayangkan, kata ayahnya kepada anaknya ya, bayangkan Tuhan menciptakan segala sesuatunya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahkan binatang-binatang di mana Tuhan menamai mereka satu persatu. Lalu Tuhan mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa melihat keadaan di sekitar, mereka bisa mencium dengan hidung mereka, bisa rasakan dan nikmati segala ciptaan Tuhan. Ayahnya ini menerangkan kepada anaknya Lara. Dan Luke memperhatikan, oh luar biasa. Ayah ini menerangkan dengan cara yang sederhana kepada putra dan putri mereka bagaimana Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dan bukan itu saja. Ayah ini bercerita kepada kedua anaknya ini, Allah menjaga anak-anak yang dikasihinya. Dan saat Tuhan mengasihi mereka, Tuhan juga memenuhi hati mereka dengan kasih. Jadi bukan hanya kepada Adam dan Hawa, kepada anak-anaknya. Tuhan karuniakan mereka hati dengan penuh kasih. Adam dan Hawa pun belajar untuk saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lain.
Dan ketika Adam dan Hawa memiliki anak, mereka juga mengasihi anak-anaknya dan memenuhi hati mereka dengan kasih. Ayat ini menerangkan kepada anak-anaknya sebagaimana Tuhan mengasihi Adam dan Hawa, Tuhan juga mengasihi anak-anaknya, orang tuanya juga Adam dan Hawa mengasihi anak-anaknya dan memenuhi hati mereka dengan kasih. Lalu sang ayah dia memberikan ilustrasi yang terakhir kepada anak-anaknya. Dia katakan begini, ayah mengambil sebuah teko berisi air anggur. Lalu ayahnya katakan begini, nak bayangkan, kalau teko ini yang berisi anggur ini kita bayangkan adalah kasih Allah. Dan kasih Allah ini, Allah menuangkannya ke dalam hati kita seperti ini. Dia tuangkan anggur itu ke dalam, rupanya ada 4 gelas. Dan 4 gelas itu sebenarnya satu untuk ayah, satu untuk ibu, satu untuk Lara, dan satu untuk Luke. Tuhan menuangkan eh, anggur ini yang melambangkan kasih Allah ke dalam tiap-tiap gelas ini. Diberi masing-masing dengan porsi yang sama. Dan kita juga menuangkan kasih kita ke dalam gelas satu sama lain. Banyak dikasih satu sama lain. Dan Allah merasakan kasih kita. Kita juga katanya perlu merasakan ini. Sama seperti Tuhan yang perlu mengisi hatinya dengan kasih. Ya. Mungkin ya Tuhan nggak perlu isi hati kita katanya dengan kasihnya. Tapi dia senang kalau anak-anaknya, Lara maupun Luke, saling peduli satu dengan yang lain dengan kasih. Lalu ibunya berbicara kepada anaknya. Nah, Allah selalu mengasihi kita setiap waktu, kata mama. Memang kita tidak selalu melihatnya. Dan bisa saja kita nggak bisa merasakannya, nggak selalu kita rasakan. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama dan mendengarkan dengan baik, kita bisa menemukan kasihnya itu di banyak tempat. Tiba-tiba Lara menyelutuk, betul mama, aku melihat kasih Allah hari ini ketika mama, ayah membantu mama membawa belanjaan. Mamanya teringat, oh iya, hari ini ketika mama pergi ke pasar sampai di rumah, papa membantu membawakan belanjaan mama. Lara katakan, oh iya, tindakan ini saya bisa lihat bagaimana ayah membantu mama. Lalu tiba-tiba Luke teringat juga melihat seekor burung dengan bulu di paruhnya. Dia katakan, Mah, aku melihat seekor burung yang sedang membangun sarang telurnya. Saya melihat kasih Allah. Berarti ibu ini, sang induk, mengasihi anak-anaknya, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Dan aku juga merasakan kasih Allah saat kita semua bersama-sama berpelukan hangat. Ayahnya merangkul anak-anaknya bersama dengan istrinya. Dan mereka tertawa saat memeluk mereka dengan lembut. Lalu mamanya berkata, kasih Allah selalu ada di sekitar kita setiap waktu. Kita hanya perlu menyadarinya dan membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu, kisah ini sangat sederhana, tapi sangat menyejukkan hati ketika keluarga berkomunikasi dengan anak kecilnya, menerangkan siapakah Allah yang penuh kasih itu. Dan anak-anak dapat merasakannya lewat mata kepala mereka sendiri ketika mereka satu keluarga, baik ayah maupun ibu maupun di lingkungan sekitar,
mereka bisa berinteraksi menunjukkan kasih mereka terhadap sesama. Berkasih dalam Tuhan, pada hari ini pelajaran Minggu sembahyang rumah tangga kita, bisakah kita menemukan kasih Allah di sekitar kita? Pernahkah kita merasakan kasih Allah di sekitar kita di sekitar kita yang kadang-kadang kita mungkin nggak menyadari? Apakah kasih Allah itu kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, di lingkungan tetangga sekitar, atau mungkin kita punya peliharaan di rumah, mungkin dogi, ya, kucing, burung. Bisakah kita rasakan kasih Allah di sekitar kita, lingkungan kita? Sering kita tidak sadar. Padahal kasih Tuhan itu sangat luar biasa ada di sekitar kita. Sering kita tidak menyadari. Dua hari ini, mari kita sama-sama ucapkan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau telah mencurahkan kasih-Mu ke dalam hidupku. Dan perlu kita mungkin bertanya di dalam hati kita. Jawab pribadi-pribadi. Bagaimana kita dapat melihat kasih Allah hari ini? Dan bagaimana kita akan membagikannya kepada orang lain. Kiranya Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, supaya kita dapat memahami dan mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya bawa firman